Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Yuda Brata dengan NIM R1C121091. Saya akan mempresentasikan tugas geodinamika pantai dengan judul Morfologi Speed pada Pantai Batugong, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada presentasi ini ada 4 poin utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian speed. Yang kedua, bentuk morfologi utama speed. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan speed. Dan yang keempat, hubungan morfologi speed dengan ekosistem. Baik, pendahuluan. Pada konteks pantai, speed adalah formasi daratan sempit dan memanjang yang terbentuk dari endapan pasir atau kerikil yang menjorok ke laut atau perairan lainnya. Speed biasanya terbentuk di wilayah pantai sebagai hasil dari proses sedimentasi yang dipengaruhi oleh arus laut, gelombang, dan angin. Dapat dilihat pada slide, ada gambar. Jadi pada gambar di samping adalah contoh morfologi speed di Pantai Batugong, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, ada beberapa contoh speed di dunia yang antara lain, yang pertama Speed of Deira, itu berada di Inggris. Yang kedua Spurn Point, itu berada di Inggris juga. Terus yang ketiga Sandy Hook, itu berada di Amerika Serikat. Dan yang keempat Presqu'île, itu berada di Kanada. Selanjutnya itu bentuk morfologi utama speed, terbagi menjadi 5. Yang pertama itu bentuk. Dia memanjang dan sempit, menyerupai tanjung yang menjorok ke perairan. Yang kedua, lengkungan di ujung speed atau hooked end. Bagian ujung speed seringkali melengkung karena pengaruh arus laut atau gelombang angin dominan yang mengubah arah sedimentasi. Yang ketiga, laguna atau perairan tenang di belakang speed. Di belakang speed sering terbentuk laguna atau perairan terlindung yang lebih tenang karena speed bertindak sebagai penghalang terhadap gelombang dan arus laut. Yang keempat, zona pesisir dan kerikil, di mana speed terbentuk dari material sedimen seperti pasir, kerikil, atau lumpur yang diendapkan oleh longshore drift, arus pantai sepanjang garis pantai. Yang terakhir atau yang kelima, dataran tinggi pasir.
Beberapa speed memiliki gundukan pasir kecil di permukaannya akibat pengaruh angin atau Aurelian proses. Dataran tinggi ini bisa berubah bentuk akibat erosi atau sedimentasi. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan speed. Yang pertama itu arah dan kekuatan arus laut. Yang kedua, material sedimen. Yang ketiga, bentuk garis pantai. Dan yang keempat, gelombang dan angin. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan speed. Yang pertama itu faktor fisik. Arah dan kekuatan arus laut menentukan arah pengangkutan sedimen. Yang kedua, gelombang laut membantu transportasi dan pengendapan sedimen. Yang ketiga, angin laut mempengaruhi arah gelombang dan arus. Yang keempat, bentuk garis pantai. Teluk tikungan atau lekukan memfasilitasi pembentukan speed. Yang kedua itu faktor sedimen. Yang pertama, jenis material sedimen berupa pasir, kerikil, dan lumpur. Yang kedua, ukuran butir sedimen. Dia mengatur kecepatan pengendapan. Yang ketiga, kuantitas sedimen. Dia menentukan besar dan panjang speed. Yang berikutnya itu faktor lingkungan. Yang pertama, perubahan iklim. Dia mengubah pola angin dan gelombang. Yang kedua, aktivitas vulkanik mengubah bentuk pantai dan menyediakan material sedimen. Yang ketiga, aktivitas manusia. Pengerukan, reklamasi, dan konstruksi pantai. Yang selanjutnya itu hubungan morfologi speed dengan ekosistem. Morfologi speed memiliki hubungan erat dengan ekosistem di sekitarnya, karena speed mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses ekologi serta dinamika lingkungan. Selanjut, satu, habitat untuk flora dan fauna. Speed sering menjadi habitat penting bagi berbagai spesies tumbuhan pantai, burung pantai, dan organisme laut. Tanaman pionir seperti rumput pantai dapat tumbuh di speed yang membantu menstabilkan. Yang kedua, zona perlindungan. Speed dapat melindungi ekosistem di belakangnya, seperti laguna, rawa, atau mangrove dari besar dan erosi. Yang terakhir itu area pembiakan. Speed sering menjadi lokasi pembiakan bagi spesies seperti burung laut dan penyu karena sifatnya yang relatif tenang dan jauh dari gangguan manusia. Nah, slide terakhir kesimpulan, speed berperan penting dalam melindungi dan mendukung berbagai ekosistem pasir. Perubahan morfologi speed, baik karena proses alami maupun aktivitas manusia, dapat berdampak besar pada keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keberlanjutan speed melalui pengolahan pesisir yang bijak. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.